Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terampil. 1. Seorang asisten inspektur mutu hasil perikanan terampil sedang mempelajari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Apa yang bukan termasuk dalam ruang lingkup undang-undang tersebut? A. Pengelolaan sumber daya ikan. B. Sistem pembudidayaan ikan. C. Penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan. D. Pengawasan dan penegakan hukum. E. Pengelolaan hutan bakau di pesisir. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mencakup pengelolaan sumber daya ikan, sistem pembudidayaan ikan, penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan, serta pengawasan dan penegakan hukum. Pengelolaan hutan bakau di pesisir tidak termasuk dalam ruang lingkup undang-undang ini. 2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten inspektur mutu hasil perikanan terampil harus memahami hak dan kewajiban pembudidaya ikan. Manakah yang bukan merupakan kewajiban pembudidaya ikan menurut Undang-Undang Perikanan? A. Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. B. Melakukan penangkapan ikan dengan alat yang ramah lingkungan. C. Melakukan pembudidayaan ikan dengan tidak merusak lingkungan. D. Memenuhi standar mutu hasil perikanan. E. Menyediakan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa melakukan penangkapan ikan dengan alat yang ramah lingkungan bukan merupakan kewajiban pembudidaya ikan, melainkan kewajiban nelayan. Pembudidaya ikan berkewajiban menjaga keberlanjutan, melakukan pembudidayaan tanpa merusak lingkungan, memenuhi standar mutu, dan menyediakan sarana prasarana pembudidayaan. 3. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terampil ditugaskan untuk menjelaskan tentang pengelolaan perikanan berdasarkan Undang-Undang Perikanan. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai pengelolaan perikanan? A. Hanya dilakukan di wilayah laut teritorial Indonesia. B. Berfokus pada peningkatan produksi tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan. C. Dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. D. Menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah. E. Hanya mencakup kegiatan penangkapan ikan, tidak termasuk pembudidayaan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pengelolaan perikanan menurut Undang-Undang Perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Pengelolaan ini mencakup seluruh wilayah perikanan Indonesia, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta mencakup semua aspek perikanan termasuk penangkapan dan pembudidayaan. 4. Dalam melaksanakan pengawasan perizinan usaha perikanan, seorang asisten inspektur mutu hasil perikanan terampil menemukan perusahaan yang melakukan usaha perikanan tanpa izin. Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, apa sanksi yang dapat dikenakan? A. Peringatan tertulis. B. Pembekuan izin usaha. C. Pencabutan izin usaha. D. Denda administratif. E. Pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Perikanan, melakukan usaha perikanan tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Sanksi administratif seperti peringatan, pembekuan, atau pencabutan izin tidak relevan karena pelaku tidak memiliki izin. 5. Seorang asisten inspektur mutu hasil perikanan terampil sedang mempelajari peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2015. Apa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup peraturan tersebut? A. Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. B. Penerapan persyaratan atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
C. Penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan. D. Pemberian izin usaha perikanan tangkap. E. Pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 mencakup sistem jaminan mutu dan keamanan, penerapan standar, sertifikasi, serta pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan. Pemberian izin usaha perikanan tangkap tidak termasuk dalam ruang lingkup peraturan ini. 6. Dalam menerapkan sistem jaminan mutu hasil perikanan sesuai Peraturan Pemerintah 57/2015, seorang asisten inspektur mutu hasil perikanan terampil harus memahami prinsip-prinsip HACCP. Manakah yang bukan merupakan prinsip HACCP? A. Melakukan analisis bahaya. B. Menentukan titik kendali kritis. C. Menetapkan batas kritis. D. Melakukan tindakan koreksi. E. Menyusun rencana pemasaran produk. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa prinsip-prinsip HACCP meliputi analisis bahaya, penentuan titik kendali kritis, penetapan batas kritis, pemantauan, tindakan koreksi, verifikasi, dan dokumentasi. Menyusun rencana pemasaran produk bukan termasuk dalam prinsip HACCP. 7. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terampil sedang melakukan pengawasan terhadap unit pengolahan ikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 57/2015, apa yang bukan merupakan aspek yang diawasi dalam sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan? A. Penerapan cara penanganan ikan yang baik. B. Penerapan cara budidaya ikan yang baik. C. Penerapan cara pengolahan ikan yang baik. D. Penerapan cara distribusi ikan yang baik. E. Penerapan strategi pemasaran ikan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan menurut Peraturan Pemerintah 57/2015 meliputi penerapan cara penanganan, budidaya, pengolahan, dan distribusi ikan yang baik. Penerapan strategi pemasaran ikan bukan termasuk dalam aspek yang diawasi dalam konteks ini. 8. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang asisten inspektur mutu hasil perikanan terampil harus memahami perizinan berusaha berbasis risiko sesuai Peraturan Pemerintah 5/2021. Manakah pernyataan berikut yang benar tentang perizinan berusaha untuk sektor kelautan dan perikanan? A. Hanya mencakup kegiatan usaha penangkapan ikan. B. Tidak memerlukan nomor induk berusaha NIB. C. Berlaku seumur hidup tanpa perlu pembaruan. D. Mencakup kegiatan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan. E. Hanya diperuntukkan bagi usaha skala besar. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa perizinan berusaha untuk sektor kelautan dan perikanan menurut Peraturan Pemerintah 5/2021 mencakup kegiatan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan. Perizinan ini memerlukan NIB, perlu diperbarui secara berkala, dan berlaku untuk berbagai skala usaha. 9. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terampil sedang mempelajari Permen Kepulauan 19/2010 tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Apa yang bukan merupakan bagian dari pengendalian keamanan hasil perikanan menurut peraturan ini? A. Monitoring residu. B. Monitoring bahan berbahaya. C. Monitoring racun hayati laut. D. Monitoring cemaran mikroba. E. Monitoring harga pasar ikan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pengendalian keamanan hasil perikanan menurut Permen Kepulauan 19/2010 meliputi monitoring residu, bahan berbahaya, racun hayati laut, dan cemaran mikroba. Monitoring harga pasar ikan tidak termasuk dalam pengendalian keamanan hasil perikanan. 10. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten inspektur mutu hasil perikanan terampil harus memahami prinsip-prinsip pelayanan publik di KKP sesuai Permen Kepulauan 15/2021. Manakah yang bukan merupakan prinsip pelayanan publik menurut peraturan tersebut? A. Kesederhanaan.
B. Kejelasan. C. Kepastian waktu. D. Akurasi. E. Kerahasiaan absolut. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa prinsip-prinsip pelayanan publik menurut Permen Kepulauan 15/2021 meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, dan akurasi. Kerahasiaan absolut bukan merupakan prinsip pelayanan publik, karena pelayanan publik justru harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 11. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terampil sedang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan berbasis risiko sesuai Permen Kepulauan 10/2021. Apa yang menjadi fokus utama dalam pengawasan berbasis risiko ini? A. Jumlah produksi ikan. B. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar. C. Nilai ekonomi produk perikanan. D. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. E. Luas area budidaya atau penangkapan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pengawasan kegiatan usaha perikanan berbasis risiko menurut Permen Kepulauan 10/2021 berfokus pada tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang telah ditetapkan. Ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan mutu produk perikanan serta keberlanjutan usaha. 12. Dalam melaksanakan monitoring kesegaran ikan sesuai PerKBK IPM 96/2020, seorang asisten inspektur mutu hasil perikanan terampil menggunakan metode uji organoleptik. Apa yang bukan merupakan parameter yang dinilai dalam uji organoleptik ikan segar? A. Mata. B. Insang. C. Lendir permukaan badan. D. Bau. E. Berat ikan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut PerKBK IPM 96/2020, parameter yang dinilai dalam uji organoleptik ikan segar meliputi mata, insang, lendir permukaan badan, dan bau. Berat ikan bukan merupakan parameter dalam uji organoleptik untuk menentukan kesegaran ikan. 13. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terampil sedang melakukan sertifikasi mutu hasil perikanan sesuai PerKBK IPM 95/2020. Apa yang bukan merupakan persyaratan dalam proses sertifikasi mutu hasil perikanan? A. Memiliki sertifikat HACCP. B. Menerapkan Good Manufacturing Practices GMP. C. Memiliki laboratorium pengujian sendiri. D. Memiliki prosedur ketertelusuran produk. E. Memiliki personel yang kompeten. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa persyaratan sertifikasi mutu hasil perikanan menurut PerKBK IPM 95/2020 meliputi penerapan HACCP, GMP, ketertelusuran produk, dan memiliki personel yang kompeten. Memiliki laboratorium pengujian sendiri tidak menjadi persyaratan wajib, karena pengujian dapat dilakukan di laboratorium terakreditasi eksternal. 14. Dalam menerapkan sistem HACCP di unit pengolahan ikan, seorang asisten inspektur mutu hasil perikanan terampil harus memahami langkah-langkah penyusunan rencana HACCP. Manakah urutan yang benar dalam penyusunan rencana HACCP? A. Analisis bahaya, penentuan titik kendali kritis, penetapan batas kritis, penetapan sistem pemantauan. B. Penentuan titik kendali kritis, analisis bahaya, penetapan batas kritis, penetapan sistem pemantauan. C. Penetapan batas kritis, analisis bahaya, penentuan titik kendali kritis, penetapan sistem pemantauan. D. Penetapan sistem pemantauan, analisis bahaya, penentuan titik kendali kritis, penetapan batas kritis. E. Analisis bahaya, penetapan batas kritis, penentuan titik kendali kritis, penetapan sistem pemantauan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa urutan yang benar dalam penyusunan rencana HACCP adalah analisis bahaya, penentuan titik kendali kritis, penetapan batas kritis, dan kemudian penetapan sistem pemantauan. Urutan ini penting untuk memastikan identifikasi dan pengendalian bahaya secara efektif.